Ha, saham Meta akan segera go private dan voluntary delisting dari Bursa Efek Indonesia. Gimana ya nasib para investor di dalamnya? Mari kita bahas. Jadi, cerita ini berawal dari Bursa Efek Indonesia yang menghentikan sementara perdagangan saham Meta atau suspend di semua pasar, mulai dari perdagangan sesi 1 pada hari Rabu tanggal 8 November 2023. Hal ini tentu banyak membuat pihak kaget dan panik dikarenakan sejak bulan September 2023 yang lalu, harga saham Meta ini sudah melonjak hampir 200% di harga tertingginya yaitu 322 per lembar pada awal Oktober yang lalu. Dan menjadi salah satu saham yang paling ramai ditransaksikan oleh para trader termasuk saya selama 2 bulan terakhir. Lantas, perlukah investor panik dengan suspensi yang terjadi di saham ini? Sebenarnya teman-teman tidak perlu panik. Mengapa? Karena yang dilakukan oleh Meta ialah voluntary delisting, yang secara singkat merupakan proses perusahaan menuju go private atau bukan lagi menjadi perusahaan TBK. Detailnya mungkin nanti akan saya buatkan dalam konten terpisah ya. Nah, biasanya ketika perusahaan melakukan voluntary delisting atau permohonan delisting secara sukarela, maka pemegang saham yang sudah terlanjur memegang saham perusahaan Meta sebelum disuspend, maka akan di buyback oleh perusahaan, ya biasa akan ada tender offer, yang mana nanti akan di buyback oleh perusahaan seluruhnya pada harga wajar yang menurut perusahaan itu fair untuk mereka melakukan buyback. Namun, sepengetahuan saya berdasarkan contoh-contoh kasus perusahaan yang sudah melakukan voluntary delisting sebelumnya, biasanya sih minimal harga buyback atau tender offer yang ditawarkan oleh perusahaan di atas harga pasar ya. Tapi balik lagi, itu semua nanti tergantung hasil dari perusahaan nantinya. So, apa yang harus dilakukan? Yang bisa dilakukan ialah sabar menunggu informasi lebih lanjut ya, keep up to date terkait perusahaan, dan satu hal yang pasti, apabila memang Meta ini akan melakukan go private, maka informasi detail pasti akan diinformasikan oleh sekuritas masing-masing. Jadi nggak usah khawatir. Dan menurut kalian gimana? Apakah harga buyback perusahaan itu akan berada di atas harga pasar? Kalau iya, maka menurut teman-teman kira-kira harga fairnya di harga berapa? Coba tulis di kolom komentar ya, dan juga berikan like dan share apabila video ini bermanfaat.